Hai great people, jumpa lagi dengan kami di Podfest edisi Liquid yang kedua. Ngobrolin lika-liku, investasi, dan reksadana. Great people, tentunya literasi keuangan tiap orang itu beda-beda. Dan juga perencanaan keuangan tiap orang itu juga beda-beda. Apalagi dia yang masih single, baru nikah, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar perencanaan keuangan bersama narasumber yang spesial. Kenapa dia bisa spesial? Karena dia memenangkan IG Reels Competition BNI AM 2 tahun berturut-turut. Kita sambut aja langsung Mas Ibnu Prabowo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, thank you Mas Ibnu udah datang. Oke, thank you banget nih udah diundang juga nih kita nih. Siap, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Om ya. Oke, siap. Sebelumnya cerita dikit dong, kok bisa menang 2 tahun berturut-turut itu inspirasi dari mana sih Om? Sebenarnya video-video yang saya buat sama istri itu ya berdasarkan kejadian-kejadian yang kita alami ya Mas ya. Kemudian coba saya visualisasikan menggunakan kamera handphone. Kemudian saya edit menggunakan aplikasi editing kamera, aplikasi editing video yang ada di kamera, yang ada di handphone. Sebisa saya. Kemudian udah jadi ya coba saya upload di IG, saya tag BNI dan alhamdulillah menang. Jadi salah satu pemenangnya gitu. Bukan salah satu, masalah 2 Mas. Iya. Salah 2 kali Mas. Oke, kalau boleh tahu nih, investasi kapan sih pertama kali banget investasi itu kapan? Seingat saya itu investasi pertama kali saya tuh sekitar 7 tahun yang lalu ya Mas ya. Di usia saya yang masih 25 tahun itu pertama kali saya investasi reksadana di Bukalapak waktu itu. 7 tahun lalu masih single apa ganda campuran Mas? Masih single banget. Oh single banget, oke. Produknya apa? Masih ingat nggak Mas? Reksadana pasar uang, cuman produk dan manajer investasinya apa saya nggak ingat. Nominalnya ingat dong? Mulai dari 100.000 kalau nggak salah. Mulainya 100.000? Mulai dari 100.000. Waktu itu tuh tujuan investasi saya tuh nggak punya tujuan apa-apa ya Mas ya. Cuman penasaran doang sebenarnya tuh kita naruh duit di reksadana itu seberapa untung sih Mas gitu loh. Terus reksadana itu apa gitu loh. Jadi saya tuh investasi di reksadana pada saat itu hanya untuk menghilangkan rasa penasaran saya aja gitu loh Mas. Tapi nggak punya tujuan apa-apa gitu. Oke. 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu. Oke. Terus kalau misalkan 7 tahun lalu itu belum tahu tujuannya, nah sekarang itu Mas Ibnu itu belajar investasi itu role modelnya siapa kalau boleh tahu Mas? Aku jadi 3 tahun yang lalu tuh sempet dirumahkannya karena pandemi corona tuh ya. Karena saya banyak banget waktu di rumah, saya iseng-iseng buka YouTube, akhirnya ketemu tuh satu channel YouTube namanya Felicia Putri Ciasaka. Dia itu seorang investment storyteller gitu ya. Nah dia itu yang buat saya jadi melek investasi. Saya banyak banget belajar video-video konten-konten investasi kayak saham, reksadana, peer-to-peer lending tuh dari dia gitu kan. Jadi dia itu role modelnya saya. Oke. Tadi Felicia Putri Ciasaka ya Mas ya? Iya Mas. Nah kalau dari sisi katakanlah keluarga dekat ada ya Mas influencer yang memacu Mas untuk investasi juga? Kalau dari keluarga dekat sih nggak ada ya. Cuman saya banyak belajar dari lingkungan saya sekitar ya Mas ya. Pada saat pandemi corona kemarin kan banyak teman-teman kita yang tiba-tiba di PHK tuh ya. Mereka kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan mereka juga tiba-tiba hilang. Tapi kan mereka harus tetap makan setiap hari. Anak-anaknya juga masih tetap bayaran sekolah. Mereka mau cari kerja juga susah di tengah pandemi. Umur juga mungkin udah mentok. Nah dari lingkungan saya seperti itu, keadaan teman-teman saya seperti itu yang buat saya jadi termotivasi lagi untuk belajar investasi gitu loh Mas. Mantap. Kalau boleh di-spill lagi nih Mas, tujuannya sekarang nih Mas ya, Mas berinvestasi itu serta-merta untuk apa nih Mas? Kalau Mas Ibnu ini porsinya itu gimana Mas? Saat ini sih saya sama istri tuh fokus di 2 investasi ya Mas ya. Kita fokus di dana darurat sama mempersiapkan dana pendidikan buat anak ya. Sebenarnya dana pensiun juga ada ya sedikit-sedikit, tapi kita nggak terlalu fokus ke situ. Kita fokus hanya di dana darurat sama dana pendidikan buat anak aja. Kalau dana pendidikan tuh anak umur berapa sih kalau boleh tahu sekarang? 2 hari lagi tanggal 9 besok tuh genap 8 bulan Mas. Wih, lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya iya. Terus kalau dana pensiun juga udah Mas canangkan? Ada dikit-dikit. Dikit-dikit, tapi udah mulai ya? Udah mulai. Oh mantap. Ini kalau boleh tahu Mas sama istri sama-sama bekerja atau gimana? Iya, saya kerja di Cikarang, istri saya kerja di Jakarta. Oh mantap. Istilahnya sekarang double engine Mas? Iya, 2 kaki. 2 kaki, dua-duanya kerja, dua-duanya invest. Iya. Role model banget sih ini emang. Oke, lanjut ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih, udah ada pos-posnya untuk pensiun, untuk pendidikan, dan buat dana darurat. Instrumennya apa aja Mas kalau boleh tahu?
Kalau di dana darurat kan sifatnya buat kita ambil kapan aja ya Mas ya. Jadi kita investasi fokus di reksadana pasar uang. Nah di bibit itu kan ada reksadana yang gambarnya petir tuh ya Mas, bisa diambil kapan aja. Oke. Nah kalau dana darurat kita fokus di reksadana pasar uang yang gambarnya petir yang bisa diambil kapan aja itu Mas. Nah kalau dana pendidikan buat anak itu kan bisa nanti-nanti tuh. Oke. Nah itu kita bagi ke 3 reksadana Mas. Di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, sama reksadana saham. Nah, Oke. karena saya dan istri itu tipikal investor yang konservatif, jadi kita tuh nggak suka ngelihat gejolak naik turunnya reksadana ya Mas. Jadi kita tuh lebih banyak naruh uang di reksadana pasar uang. Oh, berarti katakanlah nggak suka kagetan ya Mas ya. Iya, pelan-pelan yang penting untung gitu aja. Oke, alon-alon asal kelakon kalau Betul. orang Jawa aja bilang. Betul. Oke. Berarti pos-posnya udah di-spill, terus soal manfaat nih. Oke lah, pos dana darurat sudah ada. Pos tadi apa namanya? Pos pendapatan tetap juga sudah ada. Sebelum itu terlaksana, karena itu kan long term ya Mas ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih manfaat yang Mas pernah rasain banget dari berinvestasi sejak 7 tahun silam? Oke, jadi saya kan mulai fokus untuk investasi kan pas awal-awal corona tuh. Oke. Setelah saya nabung fokus itu di 2 tahun yang lalu saya kan nikah. Nah, saya cairkan reksadana saya buat tambahan modal nikah, alhamdulillah. Terus kemudian di akhir tahun lalu tuh saya juga cairkan reksadana saya buat tambahan biaya beli-beli macam-macam perabotan buat kebutuhan anak saya lahiran. Jadi dua manfaat itu udah saya benar-benar saya rasain dari investasi saya di reksadana. Oh mantap, berarti itu adalah momen dimana Mas ngerasain banget investasi itu manfaatnya di situ itu. Sangat bermanfaat Mas. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, ada nggak sih saran dari Mas Ibnu, success story yang udah Mas ceritain barusan, saran untuk rekan-rekan di luar sana yang mungkin belum juga mulai invest? Oke, saran saya buat teman-teman di luar sana yang masih bingung dan ragu-ragu untuk mulai investasi, saran saya adalah teman-teman mulai dulu aja dari uang yang kecil dan continue gitu, belajarnya sambil jalan gitu dengan instrumen investasi yang teman-teman pahami gitu loh. Dan jangan pernah pakai uang panas gitu. Misalkan uang yang teman-teman pakai buat makan sehari-hari, apalagi teman-teman sampai harus bela-bela minjem duit hanya untuk investasi, jangan. Pakai duit yang kecil dan mulai aja dulu. Mantap. Pakai uang kecil, rutin, dan bukan uang hasil utang atau uang panas. Iya. Thank you Mas Ibnu sudah bersama Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Kapan kita ngobrol lagi Mas? Oke, siap. Makasih Dan juga terus, udah undang saya nih Mas. Siap, sama-sama. Oke, great people, itulah tadi ngobrol singkat kita bersama Mas Ibnu Prabowo, juara 2 kali berturut-turut IG Reels Competition dari BNI Asset Management. Simak terus episode berikut yang tak kalah seru. Follow semua akun medsos BNI AM. Terima kasih sudah setia mendengarkan Liquid. Salam investasi, better future, Invest invest now. now.